Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i ahlihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa tabi'i at-tabi'in wal awliya'i shalihin wal musannifin wal muallifin wa nakhussu khususan ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa Syekh Al-Allamah Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i nafa'ana bi ulumihi ma fi daraini sya'ulillahi lana wa lahum wa lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tusa'i, bab yang menjelaskan nasihat yang berisikan 9 poin. Wa fihi khamsu mawa'id, di dalamnya terdapat 5 nasihat. Wahidatu khabarin, 1 berisi hadis, wal baqi akharun, sisanya adalah asar dari para sahabat. Al-maqalatu al-ula, makalah yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran. Auha mewahyukan Allahu ta'ala, Allah maha luhur, ila Musa bin Imran, kepada Musa bin Imran, fit Taurati, di dalam Taurat. Inna ummahatil khotoya salasun, sesungguhnya induk dari segala dosa adalah 3. Al-kibru wal hasadu wal khirsu. Al-kibru yaitu sombong, wal hasadu dan hasud, wal khirsu dan tamak. Fanasya'a, maka muncul minha, dari 3 tersebut, sitatun, 6 perkara yang buruk. Fasurna tis'atan, maka jadilah ia 9. Al-ula, yang pertama, minasitati, dari yang 6, asyaba'u wan naumu warrohatu, kenyang, tidur, dan santai. Wahubbul amwali, serta cinta harta. Wahubbus sana'i wal mahmadati, serta cinta terhadap pujian dan sanjungan. Yang terakhir, wahubbur riyasati, dan cinta terhadap kepemimpinan atau kekuasaan. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini hadis yang berisikan tentang hal-hal atau sifat-sifat yang merusak jiwa manusia. Imam Al-Ghazali itu dalam rangka menjelaskan keselamatan manusia membuat 2 bab. 1 munjiat yang menyelamatkan, satunya lagi muhlikat yang membinasakan. Munjiat itu apa? Munjiat itu isinya adalah akhlak-akhlak baik. Muhlikat itu apa? Akhlak-akhlak buruk. Dari mana beliau menyusun? Beliau menyusun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Nilai-nilai yang disebutkan dalam hadis ini sudah ada di masa syariat terdahulu. Syariat terdahulu itu apa? Sebelum Nabi Muhammad itu kan ada syariatnya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Musa, syariatnya nabi-nabi terdahulu. Termasuk yang barusan kita lakukan itu syariatnya Nabi siapa? Kurban kemarin ini. Itu syariatnya Nabi Adam malahan diperbarui pada masa syariatnya Nabi Ibrahim. Karena di dalam Quran Qabil dan Habil itu sudah kurban. Ternyata apa? Terkait masalah-masalah yang prinsipil, substansial, ajaran samawi yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabinya untuk hambanya, itu secara garis besar sama. Cuma bagian sedikit saja kemudian yang berbeda. Begitu. Haji syariatnya Nabi Ibrahim, kemudian syariatnya Nabi Musa, kemudian syariatnya Nabi Muhammad sebagai syariat terakhir. Loh, ada nggak syariat lagi setelah ini? Nggak ada. Karena al-yauma akmaltu lakum dinakum, kata Allah.
Pada hari ini kusempurnakan agama kalian, hai Muhammad. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan kusempurnakan nikmatku kepada kamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho terhadap ada Islam sebagai agama kalian. Nah, jadi bapak-bapak, nggak ada. Kalau ada yang ngaku nabi lagi bawa syariat baru setelah ini, nggak ada. Nah, terus yang ada itu apa sekarang? Dulu di zamannya nabi, adanya Homer. Sekarang adanya apa? Whisky, brandy, tequila, Nah, itu nggak ada di zaman nabi. Tapi sekarang kok malah kemudian ada. Loh, gimana hukumnya? Yang lengkap itu adalah, yang sempurna itu adalah kaidah umumnya. Saya ulang lagi, yang lengkap itu kaidah umumnya. Kenapa? Karena kehidupan terus berjalan sementara wahyu terus berhenti. Maksudnya berhenti di zamannya nabi, sudah nggak ada nabi lagi, nabinya sudah habis. Itu adanya apa? Ya tinggal Quran sama sunnah. Loh, nggak ada itu kemudian yang terjadi di zaman Nabi, terus kemudian terjadi di zaman sekarang. Ada ayatnya nggak? Ada hadisnya apa tidak? Nggak ada. Ada yang nggak ada hadisnya. Maka kemudian digunakanlah sumber hukum yang berupa analogi alias qiyas. Begitu. Jadi semuanya itu masolihul mursalah, saddud dariha, kemudian istihsan, itu kembalinya kepada qiyas. Nah, itulah yang kemudian diupayakan bahwa agama ini sempurna. Auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran fit Taurati inna ummahatil khotoya salasun, berarti induk-induk tentang hal yang menjadikan kebusukan manusia, keruntuhan manusia, itu adalah 3 akhlak sudah diberikan kepada Musa alaihis salam. Jadi syariatnya itu nyambung terus, bukan putus-putus, bukan cabang-cabang dari Nabi Musa. Bahkan datangnya Nabi Muhammad itu sudah dibicarakan secara tegas oleh Isa alaihis salam. Dan kalau datangnya saja sudah dibicarakan secara jelas oleh Isa alaihis salam, maka apalagi ajarannya. Begitu. Inna ummahatil khotoya salasun. Sesungguhnya induk dari semua perkara buruk itu 3. Apa? Yaitu adalah yang pertama adalah kibru, sombong. Sombong itu, saya ulangi lagi, setan itu kufur apa sombong sih? Sama Pak. Karena akibat sombong dia kufur. Tapi nggak musyrik dia, nggak musyrik, tapi sombong, gitu loh, sombong. Dan menduakan Allah enggak, ya. Tapi ya karena kufurnya, dia akhirnya keluar dari perintah atau menetapi perintah Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, setan itu enggak, atau iblis itu enggak, wastakbara, dia sombong, wa kana minal kafirin, dan ia termasuk orang-orang yang kafir. Jadi karena sombongnya dia, itu dihukumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang kafir. Kafir. Jadi sombong itu menuntun kepada kekafiran. Nah, kalau sombongnya kita ini kafir apa tidak? Ayo, sombongnya kita ini kafir apa tidak? Tidak. Kafir dosa besar. Saya ulang lagi, kafir dosa besar. Maka perlu tobat. Maka tidak akan masuk surga seseorang yang di dalamnya terdapat sebiji sawi dari rasa sombong. Goreng dulu gitu. Yuk kamu ngakuin aku apa enggak, kata Allah. Sebagai Tuhan, mana hartamu, mana anakmu, mana saudaramu, mana anumu, mana. Itu. Yes, itu yang kemudian disebut sombong. Maka Rasulullah itu bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu yang menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan merendahkan manusia. Jadi karena sombong, merasa dirinya paling pintar, dinasehatin anak kecil, itu tidak mau. Kamu itu masih apa? Apa anumu? Ngerti apa kamu? Ya kan? Terus kalau kemudian berhadapan dengan manusia, lo kan di bawah gue, lo kan, itu keluar sombongnya. Gitu.
Yang kedua wal hasadu. Wal hasadu dan hasud. Hasud itu dengki. Dengki itu apa? Ingin hilangnya nikmat yang diberikan kepada orang lain. Nun sewu bapak-bapak. Hasud itu kalau dalam bentuk anak kecil, nun sewu, itu melihat mainan, ya kan, temennya yang baru, itu kemudian dirusak. Maka bentuk-bentuk hasud, mobil yang diparkir di depan rumah itu dibaret-baret atau dicat-dicat. Kenapa? Karena mohon maaf, hasud itu timbul oleh apa kira-kira? Kesenjangan. Podo-podo makan segoi, sama-sama makan nasi. Loh, Ustadz juga ada hasudnya, Pak. Podo-podo sekolah asar, ya kan? Kenapa Ustadz Abdul Somad loh? Kalau dilurutin hasud kayak gitu, ya kan nggak selesai-selesai, kan gitu. Dulu sama-sama kelaparan, kan gitu kan. Dulu sama-sama ngelimut bareng, tidur satu rumah. Lah kok situ lebih terkenal, amplopnya lebih gede. Loh, kalau diturutin hasud. Maka kok nggak aku yang jadi dia, paling nggak setara lah, berangkatnya sama, belajarnya juga sama, kan gitu. Beda jurusan saja. Nah, hasud itu ingin, ya kan, nikmat orang lain hilang. Nah, itu apa? Kesenjangan. Yang nyiptain kesenjangan itu siapa? Ya kan? Yang nyiptain kesenjangan apakah manusia? Apakah orang? Ya, itu kemudian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membuat dunia berputar seperti itu sebagai hikmah, maka yang kaya ayo ngasih yang miskin. Itu aja. Ada daging, sisa kurban banyak, dianterin matangnya, oh baik gitu. Orang itu akan ngerasa kalau kayak gitu. Ada makanan sisa sedikit, dibagi berdua, nyampe ke tetangga depan, oh bagus. Nah, hasud itu akan hilang. Tapi kalau sudah hasud, lah kok malah disulut dengan permusuhan, oh, akhirnya jadi barata yuda. Mobil melihat melintang di depan rumahnya dikit nutupin jalan itu. Makanya punya mobil itu harus punya garasi. Begitu. Ngomongnya sudah panas saja kuping kayak gitu ya. Padahal itu tetangga depanan rumah. Hasud. Wal khursu, yang ketiga, yang menjadi induk dari segala kesalahan atau dosa itu adalah tamak. Tamak terhadap apa? Dunia. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, jangankan jenengan, saya sendiri itu Pak, cross masih pingin Vitara. Loh iyalah, loh itu tamak itu sampai kayak gitu, nggak cukup. Maka dibilang, seandainya ada gunung Uhud yang berupa emas dan menjadi milik kita, niscaya kita akan mencari gunung yang kedua. Nggak cukup manusia itu. Loh apa yang dicari? Banyak. Sensasi Pak. Sensasi, pencapaian. Elon Musk. Apa satunya Elon Musk itu yang Steve Jobs, George Soros. Apa katanya? Oh itu pencapaian. Oh itu adalah sebuah kesuksesan finansial, gitu. Lalu kemudian kalau nggak ada berhentinya apa yang dicari, maka nafsu manusia apapun itu, terutama terhadap syahwat, itu akan seperti anak yang belum disapi. Ibarat kata pingin nusu sampai gede nusu terus. Nah itu nafsu itu kan kayak gitu. Maka sombong, hasud, dengki itu menjadi puncak atau sumber dari berbagai dosa. Fanasa minha sittatun fasurna tis'atan. Fanasa minha, maka tumbuhlah atau muncullah minha dari 3 akhlak tersebut sittatun, 6 ini adalah anakan dari 3. Fasurna tis'atan, maka jadilah dia itu 9. Apa aja itu?
Asyaba'u wan naumu warrohatu. Syaba'u, kenyang. Wan naumu, tidur. Warrohatu, santai. Kenyang itu boleh nggak Pak? Hah? Boleh. Kenyang itu boleh. Tapi yang nggak boleh kekenyangan. Tidur itu boleh. Tapi kalau tidur lagi, loh. Ini yang nggak boleh. Demikian pula terlalu santai. Loh, idealnya bagaimana? Idealnya kalau ngikuti tuntunan Nabi, sering lapar. Bahkan Nabi itu punya yang namanya puasa karena nggak nemu sarapan. Puasa karena nggak nemu sarapan. Aisyah, ada makanan nggak Sah? Nggak ada Rasulullah kayak gitu. Alhamdulillah hari ini puasa. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Hah? Ada makanan nggak ya kan? Lalu kemudian di suatu hari yang lain itu datang makanan. Alhamdulillah ada makanan. Padahal aku tadi pagi puasa. Sekarang ada makanan tak makan loh. Ya kayak gitu Rasulullah. Ya kan? Ya. Jadi apa? Nah, dietnya itu jarang makan bahkan. Yang kedua, an-naumu, tidur. Tidur. Mestinya kalau malam itu tidur. Tapi Nabi, contohnya kan harus Nabi kita Pak. Kalau nyontohin saya jelek Pak. Nabi itu diberi ketenangan, diberi permata hati kalau lagi sholat. Kubiba alayya min umuri dunyakum salasa. Aku dibuat suka terhadap urusan dunia kalian ini 3 perkara. Jangan ditiru Pak yang pertama, nanti dimarahin istri. Yang pertama, an-nisa'u, seneng wong wedok. Nabi itu suka perempuan. Jangan ditiru, nggak kuat. Kemarin sudah saya ceritain supir nggak? Supir yang istrinya 4 itu. Nah, itu sunnah wali jalur poligami ya itu Pak. Yang kedua adalah wangian. Yang ketiga apa? Waju'ilat qurratu aini bis sholat. Kalau malam itu jarang tidur. Ngapain? Sholat. Jadi sholatnya bagaimana? Ya saat kemudian sampai di dalam hadis itu Aisyah itu sudah matang-matang, tahu matang-matang. Rasulullah sholat Allahu Akbar dikasih paha kesingkat kayak gitu. Tapi Rasulullah ya tetap aja sholat. Gitu. Memang hatinya tenang kalau sholat. Nah ini untuk kayak gitu itu kan sulit. Sholat khusyuk kayak gitu itu kan sulit kan gitu kan. Nah, kita belajar khusyuk terus nggak bisa kan gitu. Waju'ilat qurratu aini bis. Warrohatu itu santai. Apa sih santai semuanya kan sudah terjamin? Loh nggak bisa. Manusia itu diburu oleh umur, ya kan? Diburu oleh amal. Kalau bisa seluruh hidup kita itu jadi amal. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman modal as-sholihat ini yang menjadi laba kita. Maksudnya bagaimana? Kita ini jangan santai di dunia. Kalau ada kesempatan seandainya besok itu hari kiamat, sekarang itu nanam pohon, lakukan. Kalau ingat bahwa sekarang ini paling enak itu sholat 2 rakaat, lakukan. Nggak usah nyantai. Fa'idha farogta fanshob. Dan apabila kamu sudah usai dengan 1 perbuatan, fanshob. Maka beralihlah kepada perbuatan yang lain. Jadi sebenarnya healing itu apa sih Pak? Healing itu loh. Nah, sekarang banyak orang stres. Ya kan? Banyak orang stres. Healing itu apa? Healing itu biar sehat atau apa kan gitu ya kan? Biar kondisi kita fresh. Itu hakikatnya intiqalul amali ilal amal akhir. Pindahnya 1 perbuatan ke perbuatan lain. Cobalah, dan saya Bapak-bapak. Kita ini aktivitas seminggu ngantor kan gitu. Ingin healing, ngapain coba? Hah? Ngajak anak-anak renang, betul nggak? Renang, itu amal nggak? Perbuatan apa bukan? Nah iya, cuma ganti gitu aja. Capek sholat, baca Quran. Capek ngasih nafkah istri, ngajak sedekah ke orang. Kan gitu.
Ada hal-hal lain yang terus menjadi amal, bahwa dari perpindahan satu amal ke amal yang lain, itu hakikatnya adalah roha, memberikan kita kenyamanan. Wa hubbul amwali, dan cinta terhadap harta. Nah, cinta terhadap harta ini kayak boleh, tapi cinta itu yang enggak boleh. Tapi susah Pak kayak gitu Pak, susah. Saya cerita Pak, saya ini kan dambain anak itu mau pesantren. Nah ibunya itu dulu bukan pesantren, gitu loh. Jadi agak beda budaya gitu, beda visi. Lalu kemudian suatu hari anak saya nakal, tengkar sama ibunya. Saya bilang, anak kayak gitu itu nggak usah nggak usah dimanja-manja terus. Kamu marah-marahin anak itu ngapain? Kan gitu. Kalau nggak gitu kan gitu. Kalau nggak gitu, nanti omongannya semakin jelek karena gaul sama anak, mohon maaf, anak kampung. Kalau ngomong kan, udah pesantrenin aja, kan gitu. Dia ngomong kayak gitu, padahal dulu dia itu imitnya pesantren itu jorok, kotor, kemproh. Betul nggak Pak? Image sampean terhadap pesantren itu kan apa? Jorok, kotor, kemproh. Cawat sama itu kan gantung-gantung. Nah, iya kan? Nah, akhirnya ada pesantren yang kayak hotel. Nah, saya dulu nggak ngerasa. Akhirnya kan ayah yang pingin ngesantrenin anak. Ya sudah, ayo ke pesantren. Akhirnya ke Cirebon. Duit tinggal satu-satunya itu akhirnya hilang Pak. Susah akhirnya. Hilang apa? Hilang buat bayar. Hilang buat bayar. Lah masuknya aja 25 juta. Nah itu tabungan terakhir saya. Ayo gitu. Tapi ngorbanin 25 juta untuk masuk sekolah anak itu. Itu berat banget. Loh gitu masih ngomong katanya enggak hubul amwal. Loh kayak gitu. Nah di situ pesantrennya ya sudah. Pertama anak saya sendiri itu enggak mau. Tapi setelah melihat di dalamnya ada kolam renang, ada area jogging, terus kemudian tempat belajarnya itu kayak cottage kan gitu. Wah enak kayaknya di sini, mau dong. Ya sudah kalau mau. Nah ini kan baru bahwa ada pesantren yang nggak jorok, nggak kotor, nggak kemprok. Gitu. Nah, pesantrennya cuma 25 juta, muridnya sudah sampai 6.000 kan gitu. Lalu kemudian dibatasi kan gitu, dibatasi karena areanya itu kerjasama dengan Hotel Aston. Jadi konsepnya beda banget kan gitu. Konsepnya beda. Kalau saya peduli amat, yang penting anakku bisa belajar baca Quran, dengar orang azan, dengar orang ngaji, kan gitu. Itu sudah membentuk perilaku nanti. Soal kemudian jadi kiai kayak saya, yang terserah Allah. Kalau beruntung ya, yang penting saya sudah mondokin, sudah memberi pengajaran tentang agama. Tapi kalau pas nyangonin anak untuk bekal sekolah, aduh hilang, kan gitu. Hilang, kan gitu. Nah itu loh Pak, hubul amwal itu memang nggak bisa dilepas sekonyong-konyong gitu. Wa hubbus sana'i wal mahmadati, dan cinta terhadap sanjungan dan pujian. Nah ini muncul dari 3 perkara. Siapa sih yang nggak disanjung? Itu nggak senang. Siapa sih yang tidak senang kalau dirinya dipuja? Nah, pokoknya sampean itu orang yang paling hebat. Nah, tapi kalau sebaliknya dikatakan sampean nggak bisa apa-apa loh, amit-amit kayak gitu. Tapi kalau manusia itu dipuji, disanjung, nah itulah yang kemudian muncul dari rasa sombongnya. Yang terakhir wa hubbur riyasati. Hubbur riyasah itu suka jabatan. Setelah dapat kekayaan, setelah dapat kenikmatan semua, yang dicari yang terakhir itu apa? Jabatan, kekuasaan. Raffi Ahmad duitnya kan sudah gede. Gitu. Itu kan duitnya sudah gede. Pak Erick Thohir kan ya juga gede kan gitu kan. Orang-orang kaya itu kan juga bisa gede. Nah, itu kan yang dicari apa lagi? Oh, pengen jadi presiden. Nah itu nggak ada yang kemudian tujuan akhir dari seseorang kecuali yaitu kekuasaan, hubbur riyasah, cinta terhadap jabatan. Lalu bagaimana yang benar terkait masalah ini? Kembali lagi, Sayyidul Qaumi khadimuhum. Sayyidul Qaumi, pemimpin kaum, khadimuhum, adalah pelayan mereka. Kalau ini yang kemudian ditanamkan, maka dia akan mengabdi kepada masyarakat. Begitu. Sayyidul Qaumi khadimuhum.
Pemimpin masyarakat, pemimpin negara, khadimuhum adalah pelayan mereka. Ibnu Khaldun itu pernah membuat sebuah teori. Kalau ingin membuat perubahan, yang paling gampang adalah top down, dari atas ke bawah. Maksudnya apa? Sampai dia pernah bilang begini, ar-ra'yatu ala dini ra'ihi. Rakyat itu akan mengikuti agama pemimpinnya. Rakyat itu akan mengikuti agama pemimpin. Agama itu bisa dikatakan perilaku, ya kan? Dikatakan sebagai kebiasaan, dikatakan sebagai kebijakan. Maka ketika, ya kan, ketika seorang pemimpin itu kemudian mampu mengendalikan dan mengatur rakyatnya serta membawa mereka kepada kesejahteraan, rakyatnya akan mengikuti dirinya. Maka dikatakan ar-ra'yatu ala dini mulkihi, an-nasu ala dini mulkihi, bahwa manusia-manusia itu mengikuti agama para pemimpinnya. Lah kalau kita kemudian berupaya untuk bercermin kepada diri kita sendiri, maka itu bisa dilihat dari pemimpin kita secara global. Itu aja. Kenapa Indonesia jadi sedih? Ya itu wujud bangsa kita. Bahkan sampai yang milih lah itu cerminan kita, kebanyakan kita. Itu aja. Nah, yang salah siapa? Ya ayo kita introspeksi diri kan gitu. Bisa nggak kita membuat gerakan balik yang gitu, yang memajukan bangsa kita? Oh, itu sebuah tantangan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Udah masuk isya apa belum? Monggo ada pertanyaan silakan. Kita lanjutkan sedikit. Wa alaika bi ikhraji hubbil jahi indan nasi min qalbika hatta yastawi indaka iqbaluhum alaika wa idbaruhum anka. Hendaknya kamu mengeluarkan sifat hubbul jah, cinta jabatan, min qalbika dari hatimu hatta yastawi indaka iqbaluhum alaika wa idbaruhum anka, sehingga sama bagimu antara kamu diperhatikan atau tidak diperhatikan. Ini kan yang sulit, Pak. Ya kan? Jadi sampai mohon maaf, ajaran tawadhu itu sampai harus kemudian mengajarkan kepada diri kita untuk menghormati anak kecil. Dulu itu jadi dulu itu ada cerita sedikit aja. Mbah Maimun Jubir, kalau ada anak yang sifatnya itu songong tahu Pak songong itu ya? Songong kurang ajar, itu dipanggil dengan budi bahasa yang halus untuk meraih dan mengajarkan kepada anak tersebut agar tahu andal asor atau sopan santun. Bagaimana caranya? Dan saya wujung, mohon maaf nak, sampai nama asmanya siapa? Kan gitu. Kamu namanya siapa? Pakai kromo Injil. Jadi anak kecil itu ditawadui. Itu kemudian anak yang kayak gitu akhirnya apa? Ya kemudian patuh dan tunduk. Jadi ketika kemudian kiai itu sudah dari jauh datang, itu sudah gini-gini, udah dipis-dipis kayak gini. Nah itulah yang terjadi kalau kita mau untuk apa? Bertawaduk kepada wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.